Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi pertiwi bagai serpihan surga, kemilau indah ragam pesonanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami datang dari bumi Sriwijaya. Saya Rini Hasri Fatmasari. Dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah berjudul Pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan bakar alternatif biodiesel untuk mengatasi krisis energi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman. Peningkatan konsumsi ini menyebabkan ketersediaan minyak bumi yang ada pada saat ini terus mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan grafik yang ditampilkan, di mana laju konsumsi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, angka konsumsi sempat mencapai 1,6 juta barel per hari, di mana hal ini berbanding terbalik dengan laju produksi yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya yang ditandai dengan garis berwarna hitam. Minyak bumi merupakan salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui, dan bahan bakar fosil ini akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, demi kelangsungan dan keberlanjutan hidup manusia, maka diperlukan adanya energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar tersebut. Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang dapat menjadi solusi alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil tersebut. Biodiesel sendiri telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. Biodiesel memiliki beberapa keunggulan, beberapa diantaranya adalah biodiesel bersifat ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan substansi kimia yang ada di dalam bahan bakar nabati tersebut tidak bersifat racun, sehingga mudah diurai. Kemudian, biodiesel bersifat renewable, yang artinya dapat diperbaharui. Hal ini dikarenakan biodiesel terbuat dari nabati atau tumbuhan. Selanjutnya, emisi karbon yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya, yakni sekitar 75%. Bahan bakar alternatif ini tidak mengandung sulfur yang dapat mencemari lingkungan. Dengan tidak mengandung sulfur, maka dapat mengurangi terjadinya hujan asam. Selanjutnya, biodiesel sendiri memiliki angka setana yang tinggi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa semakin tinggi angka setana, maka menunjukkan semakin tinggi kualitas dari bahan bakar tersebut. Maka pembakaran yang terjadi akan bersifat sempurna. Minyak jelantah merupakan minyak dari hasil sisa penggorengan bahan makanan yang keberadaannya sangat melimpah dan mudah didapatkan. Penggunaan minyak jelantah yang digunakan berulang kali dapat berbahaya bagi kesehatan pada manusia. Kemudian, minyak jelantah yang dibuang begitu saja ke saluran pembuangan pipa akan menyebabkan pipa pembuangan tersebut tersumbat dan mengganggu jalannya air karena minyak jelantah dapat membeku. Minyak jelantah juga dapat mencemari dan mengganggu ekosistem perairan karena sebagian minyak jelantah tersebut akan mengapung di atas air dan menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan oleh biota perairan. Kemudian minyak jelantah yang terserap ke dalam tanah juga akan menjadi tanah tersebut tidak subur. Minyak jelantah juga yang dibuang ke lingkungan dapat mempengaruhi kandungan mineral dalam air bersih. Pembuangan limbah minyak goreng bekas secara terus-menerus akan menimbulkan banyak sekali dampak negatifnya baik dari sisi lingkungan hidup dan kelingkungan kelangsungan hidup manusia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya inovasi produk dalam pengolahan minyak jelantah yang menjadikannya sebagai bahan baku biodiesel yang lebih ekonomis karena
minyak jelatah mengandung trigliserida dan asam lemak bebas dari hasil reaksi oksidasi dan hidrolisis pada saat penggorengan, sehingga berpotensi besar untuk menjadi bahan baku biodiesel. Metode penulisan yang digunakan dalam karya tulis yakni dengan pengumpulan data yang berasal dari buku dan jurnal, kemudian dilakukan pengolahan data dan hasilnya dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan referensi pembuatan biodiesel, pertama-tama bahan baku minyak jelatah dipanaskan terlebih dahulu hingga 103 derajat Celcius untuk menghilangkan kandungan air di dalamnya. Setelah dipanaskan, minyak jelatah disaring untuk dipisahkan dari kotorannya. Selanjutnya, minyak jelatah tersebut didiamkan pada suhu kamar. Selanjutnya, pada tahap ekstrifikasi, siapkan labu THR3 yang telah dimasukkan bahan baku, lalu dihubungkan oleh kondensor. Panaskan di atas hot plate hingga mencapai suhu 55 derajat Celcius. Kecepatan agitasi magnetik strier diatur agar transfer panas di dalamnya berlangsung lebih cepat. Metanol dan asam sulfat dicampur dan diaduk rata ke dalam labu Erlenmeyer dengan temperatur 55 derajat Celcius yang telah dicapai. Campuran asam sulfat dan metanol dicampurkan ke dalam labu leher 3. Dengan cepat, labu leher 3 tersebut ditutup rapat dengan gabus hingga dapatkan kondisi reaksi batch. Suhu reaksi dijaga agar konstan pada suhu 55 derajat Celcius selama 1 jam. Dan kecepatan agitasi magnetik strier diatur agar transfer massa di dalamnya dapat dikatakan sempurna. Setelah 1 jam, hasil reaksi di dalam labu dimasukkan ke dalam corong pemisah. Kemudian diamkan selama 1 jam. Setelah proses settling selesai, produk air dan metil ester dipisahkan ke dalam wadah yang berbeda. Produk hasil ekstrifikasi ini menghasilkan suatu campuran yang keruh. Setelah tahap pertama selesai, sintesis dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu reaksi transefrifikasi, yaitu hasil tahap ekstrifikasi dimasukkan ke dalam labu leher 3. Lalu masukkan magnetic strier. Labu leher 3 dihubungkan oleh kondensor, kemudian dipanaskan di atas hot plate dengan suhu 55 derajat Celcius. Kecepatan agitasi magnetic strier diatur agar kecepatan transfer panas di dalamnya berlangsung lebih. Metanol dan KOA dicampur dan diaduk rata ke dalam Erlenmeyer. Komposisi metanol KOH adalah 25% dari berat masing-masing hasil tahap ekstrifikasi. Setelah temperatur mencapai 55 derajat Celcius, campuran metanol dan KOH dicampurkan ke dalam labu leher 3 dengan cepat lalu ditutup menggunakan gabus hingga mendapatkan reaksi batch. Suhu reaksi dijaga agar konstan pada suhu 55 derajat Celcius selama 1 jam. Dan kecepatan agitasi magnetik strier diatur agar transfer massa di dalamnya sempurna. Setelah 1 jam, hasil reaksi di dalam labu leher 3 dimasukkan ke dalam corong pemisah. Kemudian didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah proses settling selesai, keluarkan gliserol yang dibentuk pada lapisan bawah tahap stratifikasi. Produk crude methyl ester yang terbentuk dicuci pada suhu pencuci 500 derajat Celcius. Kedua produk tersebut ditimbang di neraca analitik. Kemudian methyl ester diukur pH-nya. Setelah dinetralkan, setelah pH-nya terukur, methyl ester dikeringkan dalam oven selama 24 jam. Produk methyl ester yang telah dikeringkan disaring terlebih dahulu. Kemudian dianalisis densitas, vikositas, dan angka asamnya. Dalam tahap ini terbentuk 2 lapisan. Lapisan bawah berwarna coklat kehitaman
yang merupakan lapisan gliserol. Sedangkan lapisan atas yang berwarna kuning merupakan lapisan biodieselnya. Kedua lapisan tersebut kemudian dipisahkan dari 100 ml minyak jelantah yang diolah diperoleh biodiesel hanya sebanyak 78,5 ml, sehingga hasil presentasi ini adalah 78,5%. Penentuan densitas dan vikositas sampel biodiesel diperoleh hasil densitas biodiesel pada suhu 15 derajat Celcius masih dalam range standar. Biodiesel DIN V51606 yaitu 0,85 sampai 0,90 G per mililiter. Dari hasil perhitungan viskositas tersebut pada suhu 400 derajat Celcius masih memenuhi range standar. Pada bilangan hasil yang didapat rata-ratanya yaitu 0,4238 kurang lebih 0,30397 mg/KUA per 1 gram yang tidak melebihi standar biodiesel yang ada di Jerman yaitu 0,5 mg/KUA per gram biodiesel, sehingga biodiesel ini hasil sintesisnya dapat digunakan sebagai bahan diesel. Minyak jelantah berpotensi sebagai biodiesel, yaitu dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan atau untuk keperluan industri yang sangat efektif, ekonomis, dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.